Sekarang bukan saya, namanya Siti Aziza ya. Dia adalah dosen tamu ya, memberikan mata kuliah dari Gajah Mada ya. Ya, tolong slide pertama, sayang. Halo, oke, slide pertama. Oke, jadi monitoring dan evaluasi itu ya tidak hanya eh, dikerjakan ya, tetapi dia sebagai donor ya terhadap keinginan itu yang akan kita selesaikan permasalahannya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi monitoring dan evaluasi itu harus dilakukan secara aktif ya. Ya. Baik, berikutnya. Ah, itu kalau ketok motor mati aku sih. Itu kayak kayak kacamata. Ya. Baik, saudara sekalian, yang namanya siklus program itu ternyata ya ada evaluasi proyek ya. Jadi proyek itu dievaluasi dulu ya. Baru dia dilakukan implementasi dan monitoring dari proyek itu ya. Setelah dilakukan implementasi dan monitoring dari proyek itu. Kemudian dilakukan asesor atau apa namanya pengawasan ya atau pembinaan ya dari kebutuhan dari orang yang kita suluh gitu. Kemudian kita cari feeding back. Feeding back itu adalah pengetahuan yang sudah kita berikan. Lalu dia memberikan input kembali bahwa ada suatu keuntungan dari pengajaran kita untuk meningkatkan yang paling efektif dalam proyek ini apa ya. Is all effectiveness ya. Kemudian baru yang terakhir kita bikin planning of the project, oke? Okay? Brand, brand, using ini nggak punya, ya bawa ya. Mbak pakai ini, ya. Maaf tak ganggu, nggak pakai, ya pakai. Baik, saudara sekalian, yang berikutnya itu siklus program ya. Halo, jadi pelaksanaan makro yaitu pelaksanaan merupakan cara menggerakkan anggota, ya. Yang menjadi realisasi ya dan berbagai motivasi ya sehingga pihak dapat melaksanakan pekerjaan yang telah kita berikan secara optimal. Jadi kalau Pak Heri ngomong di sini, bagaimana kita membuat silase? Ini paling gampang ya. Ini contohnya itu. Jadi silase misalkan akan saya ajarkan pada orang yang saya suluh ya. Saya adalah penyuluh ya. Kemudian saya berikan pada mahasiswa yang akan saya suluh ya. Bagaimana membuat pakan secara optimal dengan poin-poin pelaksanaan penyuluhan yaitu materi apa yang diperlukan ya disampaikan ya dalam bentuk planning ya teman-teman sekalian planning ya. Kemudian di mana penyuluhan pertanian atau penyuluhan dokter hewan akan dilaksanakan dengan sesuai dengan apa target yang akan diperoleh ya. Targetnya apa? Kemudian when, kapan penyuluhan itu dilakukan atau dilaksanakan ya? Sesuai dengan society of target, right? Ya. Jadi pada prinsipnya bagaimana bisa target itu terselesaikan dalam pelaksanaan secara makro, secara global. Baik, yang berikutnya. Kalau ujian ini dibaca saja ya, mahasiswa ya. Halo. Jadi siapa yang melakukan penyuluhan harus terjadi kompetensi yang berkaitan dengan ilmu yang diberikan. Jadi kalau Pak Heri orang reproduksi, yang saya berikan tentang teknik reproduksi, maka harus kompetensinya dipenuhi. Harus orang reproduksi. Ya. Kemudian penyuluh ini harus credibility ya, harus kredibilitas ya, harus mempunyai kemampuan secara nyata ya. Dan komunikasi yang dipertekankan ya, skill untuk komunikasi ya. Jadi tidak semua orang bisa berkomunikasi ya. Kadang-kadang orang yang gila nih ya, tapi ini enggak ya. Ya, jadi kalau aku mau berkomunikasi sama orang Bojonegoro, tentu aku bisa ya menguasai bahasanya orang Bojonegoro. Itu maksudnya gitu ya. Kemudian menggunakan metode dan media apa? Ini yang penting ya. Sesuai dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ya, itu implementation. Terus lagi. Terakhir jadi. Berikutnya. Halo, friend.
Transformasi paradigma penyuluhan, ya pelaksanaan penyuluhan itu adalah satu isu kompleks. Jadi isu yang menjadi satu kompleks yang harus kita pecahkan, ya, itu akan berkaitan dengan apa, ya? Berkaitan dengan teknologi. Jangan lupa itu. Bilang kalau ada tiga kebutuhan ini seperti hidup teknologi manusia. Yang pertama, autonomi atau memiliki Kemudian kendali ada inovasi teknologi, ya. untuk mengambil Itu jadi satu isu berkelanjutan. seperti apa yang kita pilih untuk konsumsi atau bagaimana pun memilih untuk transaksi keperluan pakai kartu debit card, di mana aku bisa dapetin kartu nama transaksi. By the way, ini pembuatan kartu hanya Rp50.000 untuk newbie kayak. Jadi itu yang diberikan harus berkelanjutan. Kasih diri kamu. Ya, kita bisa melakukan perubahan-perubahan tujuan yang di Ini adalah kompetensi. Tujuan penyuluhan itu bisa diharapkan. Karena Jadi kita mampu melakukan society mobilization. Artinya kita bisa menggerakkan orang. Kalau orang itu bisa ngerti ilmu, ya, ngerti ya, itu. Jadi mahasiswa itu bisa digerakkan ketika dia sudah memperoleh ilmu yang dia bisa manfaatkan, ngerti ya, ya. Kemudian ada gambar otak itu meaning, artinya isu kompleks, inovasi teknologi dan isu yang berkelanjutan itu sudah mampu diserap dan diterjemahkan, ya, dalam model society mobilization, ya. Baik, berikutnya Mbak, silakan Mbak. Itu hanya perubahan lingkungan global. Oh, satu saya. Yang hal ini berapa juta? 10 juta nggak boleh. 10 juta nggak boleh. Ayo. Ya, berikutnya. Pelaksanaan mikro atau namanya heutagogi, ya. Itu adalah pembelajaran yang pusat pembelajaran yang memberikan pendidikan dalam bentuk teori yang dicari, ya, dengan kunci-kunci yang diberikan. Apa kunci itu? Learning agency, ya. Jadi pusat-pusat pembelajaran. Terganggu nggak? Enggak ya. Ya. Learner agency, ya. Kemudian self efficacy, ya. Atau person yang punya persepsi dan person yang melakukan sesuatu, ya, yang cukup untuk mencapai goal, ngerti ya? Untuk mencapai keberhasilan, itu maksudnya, ya. Saya ingin penyuluhan kok coro Inggris ya, mesti coro Jawa ya, apa coro di coro Bojonegoro menurut wis, ya, ya. Baik, saudara sekalian, capability and metacognition, ya, knowing how to learn, ya, bagaimana mengetahui untuk belajar itu yang penting, ya. Dan yang terakhir dalam pelaksanaan mikro secara heutagogi itu adalah refleksi, ya. Refleksi itu how much so far where you get for your goal, ya. Jadi sekalian, saya ini habis praktikum, ya. Saya tidak pulang ke rumah, ya. Saya pinjam mahasiswa untuk apa ini selulernya itu saya pinjam. Sampai nangkur dosen gitu. Yo. Tapi dosen ini nggak punya kekurangan akal, enggak, ya. Ayo terus Mbak, terus, ya. Ayo. Jadi perubahan peran penyuluh itu adalah satu, pedagogi. Artinya apa? Pembelajar penyuluh itu tergantung pada fasilitator, ya. Tergantung dengan fasilitas. Ada enggak? Satu, tempat yang disuluh. Yang kedua, materi yang diberikan, ya enggak? Yang ketiga, kemampuan pedagogi itu harus diterjemahkan. Yang kedua adalah andragogi. Apa andragogi itu? Peserta dididik mulai menerapkan pembelajaran dan pengalaman mereka secara keseluruhan, ya, sebelumnya. Ya. Nah, heutagogi itu, ya, beda iki apa carane? Heutagogi adalah peserta didik. Pindahan dulu po. Terima kasih. Pojok. Tak kecilkan saja ya. Enggak, buat pojok. Terus. Nah, Habis, ya.
Jadi pedagogi itu peserta didik mengendalikan proses belajar sehingga terjadi negosiasi antara pendidik dan fasilitator dalam proses belajar dan mengajar PBM. Ya, paham teman-teman sekalian ya. Oke, yang berikutnya silakan cetek ya. Jadi transformasi pembelajaran di sini secara kompleksiti ya, bahwa pedagogi itu harus ada guru atau teacher. Ada yang memimpin dalam memberi pelajaran atau lead of learning ya. Jadi learners itu ya unconditional, undirectional ya. Transfer of knowledge ya and motion to the student ya to orang yang disuruh ya. Kemudian self directed learning namanya andragogi ya. Itu artinya apa? Guru itu memberikan fasilitator ya atau sebagai mentor. Paham teman-teman ya? Guru itu sebagai fasilitator dan sebagai mentor. Mentor itu bukan permen kotor bukan ya, tapi mentor itu artinya apa? Memberikan sesuatu yang ya mudah dicerna oleh mahasiswa atau oleh orang yang disuruh ya. Di mana terjadi multi direction ya. Jadi semua kepandaian itu akan bisa transfer of knowledge ya dengan construction ya. As all knowledge ya, kemampuan knowledge itu bisa diserap menurut ya Malcolm Knowles ya tahun 70. Nah, yang hedagogi itu yang dikemukakan oleh Kenyon ya tahun 2000 ya. Bahwa learner itu adalah seorang guru ya. Learner is teacher and teacher is learner, right? Do you understand? Ya. Jadi di sini dalam hedagogi itu dibutuhkan identitas pribadi. Kemudian dalam hedagogi itu dibutuhkan need of learning, ya, di mana suatu saat akan diperoleh outcome, diperoleh hasil. Teman-teman sekalian ya. Kemudian secara advance, secara kecanggihan, ya, bahwa beyond home knowledge dan disiplin harus ditampakkan, paham ya? Kemudian capable. Jadi seorang penyuluh itu harus capable, harus kreatif, ya, yang bisa memberikan pada orang yang disuluh, ya. Kemudian six and acure, adapted and comprehensive, ya. Jadi seorang penyuluh itu harus bisa beradaptasi dengan orang yang disuluh, ya. Jadi kalau orang Banyuwangi bilang, aku mau suluh sama kamu, ya. Kamu harus kenal dengan penyuluhnya, ya. Setelah itu kamu ngomong, ya, sama orang Banyuwangi, ya, bahwa ini ilmu ini sangat berguna jika kamu bisa menyerap 100%, ya. Itu maksudnya begitu, ngerti ya? Jadi engage in double loop learning. Artinya apa? Ya, kita diajak berpikir dan kita melihat mata dan seterusnya, ya. Maka akan terjadi self replace and transformed by learning. Jadi dengan belajar itu terjadi suatu transformasi yang ada pada diri seorang ya yang diberikan penyuluhan. Do you understand? Nek gak setan ya wis ya, engko takut Pak Eri ya. Oke, terus. Kemudian mengimplementasikan hedagogi dalam penyuluhan. Apa saja Pak Eri? Kita mulai pada level yang pertama, itu namanya pedagogi atau enseignement, ya, enseignement, ya. Yang kedua adalah andragogi atau level yang kedua, cultivation, ya. Dan level 3 itu adalah satu fakta, suatu kenyataan, namanya realisasi, ya. Realisasi. Ya, jadi realisasi faktanya itu setelah didik-didik namanya pedagogi, ya, level pertama, ya. Terus level kedua itu ada cultivation, ya, paham ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, bahwa semakin level ketiga itu perlu kedewasaan dalam berpikir, ya, perlu maturity and autonomy required, right? Oke. Sedangkan
pada level pertama ya itu terjadi clientele and maturity and autonomy ya and requirednya tidak tampak ya. Baik. Jadi pada level yang ketiga ini terjadi extension educator control and course of structure. Ladies and gentlemen, jika kamu lihat sebelah kanan gambar kamu itu ya, ada di antara kalian itu yang tertidur ya. This is not nice, right? Kamu lihat ada mahasiswa yang tertidur ya, mendengkur di situ ya. Nah, ini tidak baik ya. Berarti kamu tidak sukses dalam melakukan penyuluhan dalam mengimplementasikan pedagogi yang dimaksud itu ya. Jadi pengajaran itu bersifat autonom ya. Kreativitas dari penyuluhnya itu sendiri itu adalah otonom. Baik saudara sekalian, jadi kalau ada satu yang terjadi kegagalan dalam menerima ya dalam adaption of your knowledge, karena dia ngantuk maka hilanglah ya, hilanglah apa yang dia serap. Itu maksudnya begitu. Oke, berikutnya. Saudara sekalian, kita lihat adalah digital farmers ya. Jadi kalau digital farmers itu artinya apa? Ya, farmer itu dokter hewan itu yang memimpin suatu peternakan misalkan dengan kemampuan untuk memberikan ya menyelesaikan penyakit-penyakit yang telah diajarkan, maka teknologi itu selalu digunakan ya. Dan teknologi sebagai achieve self-directed learning, you understand? Ya. Jadi ngomong HP ya. HP ini adalah teknologi sebetulnya. Teman-teman tahu ya. Ya. Kemudian profile of distance education, learn, mature, extensive and experience. Jadi orang yang mau mengajarkan tuh harus punya pengalaman untuk mengajar dan sudah dewasa. You understand? Ya. Nek gak dewasa dalam ilmu, bukan berarti umurnya enggak ya, tapi dewasa dalam penguasaan ilmu ya. Yang terakhir adalah extension officer and consultant and correct farmer autonomy. Jadi saudara sekalian, maka diperlukan suatu keahlian ini atau dokter hewan ya yang bisa melakukan secara benar dan diulang-ulang ya berdasarkan autonomi. Oke, berikutnya ya. Itu adalah digital farmer. Digital farmer itu semua data-data ya, data populasi, data penyakit itu ada disimpan dalam bentuk digitalisasi ya. Oke ya. Oke, yang berikutnya adalah social media advantage for farmer ya. Apa artinya? Kita harus mempunyai sosial media. Baik dalam bentuk WhatsApp ya. Baik dalam bentuk Instagram. Pak Heri Dewi ya gak iso Instagram asli nih ya. Tapi saya harus belajar ya. Ada gambar app namanya Facebook. Masih kamu jualan pakai Facebook lebih cepat laris. Ya, ini pengalaman saya itu ya. Instagram ya. Jadi informasi itu merupakan discovery ya. Yang muncul pada sosial media ya, yang punya keuntungan bagi peternak ya. Jadi peternak itu cukup membuka WA, lalu dia membuka YouTube, lalu ada praktek yang dilakukan situ, maka they will be solve the problem as soon as possible. I mean, you understand? Ya, mereka setan ya wis takut Pak Heri, kamu ya. Ya, terutama WhatsApp group. Dan apa yang harus dilakukan petugas penyuluhan? Jadi petugas penyuluhan itu adalah peserta didik harus dilengkapi untuk apa? Secara independen, secara mandiri, meninjau dan mengevaluasi akurasi dan relevansi informasi secara kritis. Secara kritis ya. Oke ya, teman-teman ya. Kemudian menggunakan aplikasi sosial atau media sosial yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada sosial media, jangan disalahgunakan. Ya. Kalau Anda salah gunakan, Anda akan juga dipermainkan sama mereka. Kamu akan dilecehkan. Ya. Jadi betul-betul kita harus aman ya dalam penggunaan ini dan harus sopan. Ya. Baik teman sekalian, berikutnya. Oke. Nah, Gagi adalah suatu enable farmer.
What you mean? Find the right source, ya. Jadi seorang peternak harus mencari sumber-sumber yang jelas. You understand? Ya. Sumber-sumber yang jelas itu apa? Literatur, pengalaman orang lain, misalkan, ya. Kemudian apa? Pengalaman sendiri. Itu harus semua tercatat. Maka kamu akan memperoleh go around to the world. Kamu bisa menjual produk kamu sampai ke seluruh dunia. Do you understand? Ya. Teman sekalian, aku harus menerjemahkan. Jadi kalau ingin sukses, mulailah dari yang kecil dulu. Jadilah yang besar dalam the big company. You can offer to the other country. Ya, ngerti ya? Oke, yang berikutnya, ya, bahwa pelajaran untuk dipelajari, untuk diajarkan, ya, adalah ya, cara belajar. Ya, cara belajar itu lain, ya. Ada orang yang cara belajar harus deket cowoknya, ya. Ada yang belajar itu, ya, dengan sahabatnya. Ada belajar dengan kelompoknya, ya. Itu akan memacu mereka dalam learning style, ya. Jadi aku bisa belajar kalau otakku ini bersih dan ya sangat ya gampang menerima pelajaran, ya. Atau yang kedua, personalities, ya. Jadi personalita itu adalah ya pribadi-pribadi yang mampu untuk menerima pembelajaran atau lesson learn, ya. Oke, ya. Kemudian kebutuhan dan interested, ya. Ya. Jadi kalau Anda tidak butuh dan kamu sangat tidak tertarik, tidak akan pernah penyuluhan ini dilakukan. Do you understand? Ya. Jadi harus cinta dulu, harus need, harus butuh, ya. Ya. Paling tidak kalau dia mengatakan I'm really love you. You need and interested in, ya. Itu yang paling bagus, ya. Kemudian degree. Ya, degree itu tingkatan untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Ngerti ya teman-teman, ya? Yang terakhir adalah individu, karakter, edukasi level. Artinya apa? Lulusan SMA, mahasiswa. Mahasiswa itu S2 atau S3. Oh, maksudnya, ya. Maka jenjangnya semakin tinggi, semakin pintar. Itu harapannya seperti itu, ya. Dan S3 kentir, ya apa saya nggak bubuk, ya. Yang kedua is never an instant process. Semua itu tidak bisa dikatakan sebagai apa? Instant process. You can't do, ya. Kamu tidak akan bisa menemukan itu, ya. Jadi semua itu harus bertahap supaya tadi pinter, ya. Itu learner, ya. Kalau konsultan gimana? Pak Heri ini konsultan, ya. Saya konsultan sapi di Negeri Sembilan, di Timor Leste, ya. Di kapal api, ya. Saya di ini CSR, apa namanya, report, ya. Saya lakukan semua. Consultant is to find and to use information. Jadi sebagai konsultan harus mampu mencari dan menggunakan informasi dan menerjemahkan. Do you understand? Kemudian seorang konsultan harus pay attention to the consultant. Ya, terutama adalah kapabilitas, kemampuan dan personalitas harus baik, ya. Jadi seorang guru, saya adalah seorang guru besar yang harus mampu menguasai tentang ilmu penyuluhan, ya. Kalau saya tidak sebagai konsultan tentang penyuluhan, maka saya bukan dosen penyuluhan, ya. Kemudian full engagement, ya. Baik, saudara sekalian, tangible aspek, ya, itu meliputi apa? Sumber daya alam atau natural resources, ya. Tentu juga ada infrastructures, ya. Tentu juga kalau berhasil ada marketing policy, ya. Ada jejak-jejak tentang bagaimana how to do for market, right? Ya. Kemudian ada aspek intangible, itu adalah society capital, ya. Kapital yang bersifat sosial, ya. Apa kapital yang bersifat sosial itu? Kita bisa menggerakkan mahasiswa atau orang yang kita suruh. Itu jika kapitalnya sudah memenuhi. Apa kapitalnya? Kepandaiannya sudah kita isi dan mahasiswa akan bisa melakukan itu. Yang kedua adalah culture.
Culture itu tidak bisa dipaksakan dan memang culture itu adalah budaya. Di mana kalau budaya itu diterapkan pada orang yang berpendidikan, ya, ya, maka orang itu akan jadi ya the first one ya in your farm, ya. Kemudian yang berikutnya adalah konflik. Nah, konflik ini artinya apa? Ya, adanya konflik, adanya uh, persaingan di antara kalian. Ini akan menimbulkan suatu kemauan untuk belajar, ya. Kemudian yang terakhir adalah kompetisi, ya, di dalam society institusional, ya. Jadi setiap kamu bekerja besok itu selalu ada kompetitor, ya. Siji, ayu pinter, ya. Loro, ayu putih pinter, ya. Yang ketiga, cerdas dan seterusnya, ya. Ini adalah suatu bentuk kompetisi all of you, right? Thank you, ya. Jadi saudara jangan menunjukkan suatu kompetisi itu adalah betul-betul yang bersifat, ya, ya, yang bersifat ya show of force, enggak, ya, jangan, ya. Berkompetisilah dengan yang baik. Ya, berikutnya. Halo, ya. Nah, secara visual kita bagi, kemudian secara auditory, kemudian secara kinestetik, ya. Bahwa visual itu adalah bentuk transparansi, ya. Transparansi dalam bentuk gambar ditampakkan, ya. Nah, kemudian auditory ini apa? Pembelajaran atau pengguruan atau pendosenan, ya. Ya. Nah, ini jadi kinestik. Kinestetik itu apa? Role play, ya. Role play itu artinya apa? Dari awal sampai akhir itu dilakukan pengulangan, pengulangan, pengulangan dan seterusnya, ya. Sampai yang disuruh itu jadi mengerti. You understand? Yang berikutnya adalah video. Mau dan tidak mau, video dan slide itu dalam bentuk visual sangat berpengaruh dalam proses yang namanya penyuluhan, ya. Dan auditorinya apa? Namanya group discussion. Jadi dalam group discussion itu yang hari ini membahas masalah penyuluhan, ya, maka penyuluhan itu akan bisa ditangkap dalam model-model diperkecil. Contohnya, Pak Edi mau ngajar tentang how to do about using of uh, ya silis atau silase. Bagaimana membuat silase yang paling gampang? Tak beritahu kamu, ya. Pak Congnya rumputnya 80 kilo ditambah 20 kilo itu adalah dedak, ya, misalkan itu dedak protein berapa 12, Pak Cong protein berapa 16, ya. Jadi 0,8 kali proteinnya berapa 16, ya, atau 0,2 kalikan dedak 12, ya, itu adalah total dari protein yang dibutuhkan oleh ruminan, paham, ya, ya. Jadi auditorinya adalah dalam video itu adalah group discussion, ya. Jadi setelah disetel ke video maka dilakukan apa namanya pengulangan, ya, dalam bentuk apa group discussion, ya. Nah, kinestetiknya apa? Terjadi stimulasi, ya, terhadap orang yang dilakukan penyuluhan. Kemudian flip chart, ya, itu visualnya. Kemudian bisa jadi auditornya adalah informal conversation. Informal conversation. Jadi suatu pembicaraan yang informal itu akan terjadi pada, ya, visual yang flip chart ini, ya. Kemudian kinestiknya adalah practice on demonstration. Nah, ini harus dilakukan, ya. Kemudian reading. Reading itu dalam visualisasi ditentukan dengan auditory, ya, dalam bentuk story and exam, ya. Kemudian kinestetiknya adalah writing and note talking, ya. Jadi demonstrasi, ya, akan memberikan brainstorm dan akan memberikan aktivitas untuk mengulang apa yang telah diberikan. You understand? Oke, berikutnya. Baik, ini adalah kerucut pengalaman bahwa orang itu
akan menjadi pandai jika yang pertama dilakukan adalah membaca. Wis, ya. Ya gak gelem maca, gak usah dadi wong pinter, ya. Paham ya? Yang kedua adalah mendengarkan. Halo, kalau kamu mendengarkan dengan sesama, itu jatahnya 20% masuk ke otak. Ya. Yang pertama 10% itu kamu hanya mengingat-ingat pada kamu membaca. Ya. Yang ke-30% itu terjadi apa? Ya, Anda bisa melihat diagram, ya, gambar, ya, melihat video, dan melihat demonstrasi. Ini sudah 30% sendiri. Ya. Yang berikutnya Anda terlibat dalam eh, diskusi. Ya. Anda terlibat dalam diskusi ini akan semakin marah dan masuk ke otak Anda, dan Anda akan menjadi eh, absorpsi yang dilakukan adalah sekitar 50%. Kemudian Anda berani setelah menguasai melakukan presentasi, ya, ya, menyajikan presentasi, ya. Yang 90% adalah Anda telah melakukan simulasi, kemudian faktanya Anda sudah memberikan penyuluhan, ya, secara bebas dan kamu sangat menguasai. Itu adalah 90% successful learning from doing. Ya, itu menurut Loper, ya. Itu Loper koran, ya, tapi Loper tahun 1999. Baik, teman-teman sekalian, ya, Anda lihat di sini adalah content increase knowledge, ya, connection influence attitude. Yang terakhir adalah aplikasi, ya, improve skill to performance, ya. Namanya training design. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, training design itu apa? Ya, adalah konten yang meningkatkan pengetahuan atau connection yang mempengaruhi dari attitude seseorang. Ya, orang itu kalau attitude-nya baik, kalau orang itu pintar. Ya, kalau orang itu bodoh, ngawur bisa. Ya, kemudian application, ya, itu meningkatkan, ya, mengimprove skill dan performance masing-masing, ya, seorang yang disuruh. Baik, berikutnya. Jadi monitoring dan evaluasi itu bertujuan untuk melihat kemajuan, memberikan gambaran evaluasinya. Atau fokus accountability-nya itu dalam penyampaian input program. Dasar untuk aksi perbaikan dan melihat keberlanjutan program. Itu monitoringnya di situ, ya. Kalau fokus, ya. Atau evaluasinya adalah accountability dan penggunaan sumber daya, ya, yang berkaitan dengan pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang. Baik, cakupannya adalah apakah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana. Ini yang dicakup, ya. Jadi Anda harus mentargetkan, dibuat suatu schedule, ya. Yang kedua, apakah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyuluhan, ya. Yang ketiga adalah penyimpanan atau penyimpangan itu dapat dibenarkan membuatan, ya. Kalau tidak dapat dibenarkan secara referensi, maka, ya, harus kita tidak menggunakan lagi, ya. Jadi evaluasi yang dimaksud adalah terjadi relevansi, ya. Ada keberhasilan, ya, ada efektivitas biaya, dan ada pembelajaran. Saudara sekalian, yang terakhir adalah waktu pelaksanaan harus dilakukan terus-menerus secara berkala selama pelaksanaan program. Kalau Anda ingin mengemudi dengan baik, maka harus pegang mobil dan setir itu hampir setiap hari. Baru saudara jadi seorang ahli dan jadilah seorang supir. Itu maksudnya begitu, ya. Kemudian umumnya dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program. Ya, biasanya dilakukan pertengahan atau sampai akhir program. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya. Ngantuk. Ah, monitoring itu apa? Monitoring adalah aktivitas untuk menemukan atau mendeteksi, ya, atau mengantisipasi dan mencegah, atau to determine, ya, mencegah, ya. Monitoring itu mengukur kemajuan dan efek yang ditimbulkan dari pelaksanaan program dalam organisasi secara periodik.
dan sistematik. Kemudian monitoring itu dilakukan secara apa? Terus menerus alias rutin. Ya, bisa secara rutin. Baik, saudara sekalian, yang berikutnya bahwa 10 prinsip monitoring, halo, ini jujur ya, ini aku keluarkan dalam ujian. Apa lo ya? Halo, halo mahasiswa, gak ada suara ya? Bahwa monitoring itu ada 10, satu sederhana, nggak boleh berbelit-belit, gampang dimonitor. Ya. Yang kedua, tepat waktu. Ya. Jadi kalau waktunya sudah 1 tahun, maka akhir tahun sudah dilakukan monitoring. Akhirnya bulan Desember. Lo bro, ya. Kemudian dalam monitoring harus relevan. Jadi kalau mau lihat cewek dari mana ini? Bojonegoro. Cewek ini ayo tidak? Diamati, ya. Dari prinsip monitoring Anda tentukan bahwa cewek Bojonegoro, ayo bos. Ya, itu. Ngerti ya? Ya. Kemudian informasi yang diberikan melalui monitoring harus dapat diandalkan. Artinya apa? Accurate, ya, atau akurat, akurasi, ya. Jadi sumber monitoring itu harus tepat, ya, bisa dilakukan secara akurat. Berikutnya, Seng. Nomor 5 adalah monitoring harus bersifat partisipatif. Ya. Partisipatif itu justru petani kalau sedang dimonitoring dari banyaknya bantuan yang diberikan, misalkan. Ya. Jadi setingkat lapangan itu bisa melakukan melakukan terhadap petani yang telah dilakukan penyuluhan, misalkan. Dan monitoring itu harus fleksibel sesuai dengan kondisi program. Yang terakhir adalah berorientasi pada tindakan. Jadi monitoring itu lakonono ya gak lakoni ya itu duduk monitoring, itu namanya pengintipan ya. Jadi teman sekalian dihafalkan yang warna biru aja. Fleksibel, partisipatif ya, berorientasi pada tindakan. Hafalkan ya, ada 10 ya. Berikutnya monitoring harus apa? Hemat biaya. Ya namanya monitoring nggak banyak uang keluar ya. Harus hemat biaya. Justru monitoring itu tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Yang kedua adalah berorientasi pada top management ya. Jadi monitoring itu sudah digariskan dari top management alias direktur alias kepala sekolah alias ya dan alias lainnya. Kemudian monitoring adalah usaha khusus. Tidak hanya berkait dengan pengumpulan dan analisis data saja, tetapi mendiagnosa ya masalah dan menyarankan solusi praktiknya apa. Itu adalah usaha khusus. Ya, baik teman-teman sekalian, berikutnya. Nah, stakeholder itu dari monitoring itu adalah penyandang dana, ya teman-teman sekalian. Stakeholder itu penyandang dana. Ya, jangan mau disebut sebagai stakeholder kalau dia tidak memberikan sumbangan dana. Jadi kalau mahasiswa UNER ini rata-rata mempunyai stakeholder, ya, duit backing tentang keuangan. Ya. Jadi kalau Anda cantik, ya, ini cewek cantik harus punya stakeholder, ngerti? Ya, supaya stakeholder itu bisa mengawasi dan membina kamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian pihak berwenang untuk menjamin program secara efisien dan efektif, ya. Jadi stakeholder monitoring itu bahwa negara itu harus dalam kondisi aman, maka ya untuk menjamin program dan efisien efektif itu sangat baik, ya. Kemudian target penerima yaitu petani kecil dan marginal yang mendapat bantuan organisasi ingin meningkatkan kualitas hidup, ya. Jadi target penerima itu ya bukan marginal, ya, justru dia sudah jadi pimpinan saat ini, ya. Dan keempat adalah lembaga swadaya atau LSM. Memerlukan informasi dari sekarang juga berkontribusi pada yang memberikan informasi. Ya. Ya Allah.
Kemudian, motif sebuah kegiatan monitoring itu satu menyangkut siapa yang dimonitor. Halo, siapa yang dimonitor? Yang kedua, mengapa bisa terjadi? Why? Ya. Kemudian sumber daya publik yang berkaitan itu apa saja? Ya. Mungkin berkaitan dengan kebijakan, mungkin juga berkaitan dengan antisipasi, ya, atau dampak yang terjadi yang perlu diantisipasi ya dalam penyuluhan ini, misalkan gitu. Baik, saudara sekalian, cukup jelas. Oke, berikutnya. Jadi partisipasi monitoring itu merupakan aktivitas yang melibatkan pihak terkait dengan mencari, merekam informasi berkaitan dengan proyek secara reguler atau harian. Jadi mingguan maupun bulanan itu semua harus dilakukan penyuluhan. Dan mungkin seorang ketua harus ada di tempat terus ya, karena kita memberikan penyuluhan. Nanti kata solo sing beling-beling kok tadi beling kabeh. Ya, paham ya? Baik, sekian tujuan monitoring itulah bukanlah membuat penilaian akhir atas keberhasilan atau kegagalan, tetapi mendorong perubahan dan penyesuaian selama masa aktivitas yang diperlukan bagi tahapan aktivitas ke depan atau aktivitas yang baru. Baik, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. So what can I do for you? You can do everything right. Jadi, tolong yang berikutnya. Unit pelaksanaan monitoring itu meliputi apa saja, ya. Idealnya unit monitoring harus dikelola oleh tenaga teknis yang memiliki keahlian khusus tentang monitoring. Saya ingat lagi, ya, bahwa monitoring itu ada unit ya antara alat, komputer dan manusia. Hati-hati, ya. Kemudian idealnya monitoring harus dikelola oleh teknis yang memiliki keahlian khusus. Ya. Ada itu orang yang punya keahlian khusus ya. Di sini saya Anda tahu bagaimana seorang dosen ya itu dapat melakukan monitoring pada riset yang dilakukannya ya. Paling gampang ya. Jadi dosen ini tentu dia sudah lama ya juga berdosen, dia juga dia bisa bekerja sebagai asisten ya. Kemudian pendingin, yaitu unit monitoring harus melapor ke salah satu top manajer dan organisasi. Kalau sekalian pemimpin itu ya harus dimonitor, harus melaporkan baik kesalahan ataupun kebaikan beliau untuk top manager ya. Top manager itu adalah salah satu ya namanya sales manager ya. Ya, ini harus dipertanggungjawabkan. Baik, saudara sekalian, unit pelaksanaan monitoring berikutnya adalah ya, idealnya monitoring itu harus dikelola oleh tenaga teknis yang memiliki keahlian khusus. Ya. Idealnya unit monitoring itu dikelola oleh tenaga teknis dan memiliki keahlian tertentu. Ya, kalau diambil kalian jangan monitoring, ya, ya, Anda akan menimbulkan banyak kerugian pada pemerintah. Ya. Kemudian staff sharing terdiri dari spesialis penyuluh ekonomi, sosiologi, ya, antropologi, ahli statistik, programmer komputer dan sebagainya. Ya, ini yang bisa memberikan suatu pengalaman, ya, bahwa monitoring itu harus sesegera mungkin dilakukan. Ya, oke, berikutnya. Nah, 3 hal yang diukur dalam monitoring apa juga? 1, kapabilitas adalah kemampuan sumber daya fisik, keuangan, dan manusia memungkinkan untuk melayani klien para petani. Jadi modalnya sudah ada dulu deh, ya. Yang kedua adalah effectivity. Jadi sangat efektif untuk mencapai tujuan, ya. Tingkat pencapaian tujuan. Baik, saudara sekalian, penyuluhan pertanian atau penyuluhan dokter hewan atau penyuluhan peternakan
itu memiliki banyak tujuan. Satu, tujuan sosial. Jadi kalau sosial itu kira-kira dengan beternak itu apakah petani ini menjadi kaya? Ya, bisa nggak? Bisa, bro. Ya. Udah tujuan ekonomi apa? Meningkatkan pendapatan. Jadi kalau beternak itu koceknya harus meningkat. You understand? Ya. Kemudian tujuan operasional, misalkan target fisik dan finansial. Itu adalah tujuan operasional. Baik, berikutnya dihafal semua ya. Nah, ya. Jadi efisiensi itu maksudnya adalah bisa diukur dengan tingkat di mana petani mengadopsi praktek yang direkomendasikan. Ya. Jadi kalau sedang guru atau dosen, dia sedang memilih ya yang bisa memberikan sesuatu pada penyuluh ya itu harus ada efisiensi. Apa maksudnya ya, supaya kalau benar-benar harta ini ya untuk dipertahankan misalkan ya itu perlu efisiensi ya, harus ada laba ya, itu yang harus ditekankan pada ya seorang peternak atau peternak yang punya beberapa sapi misalkan. Oke, terus. Oke. Indikator monitoring itu adalah berbagai jenis indikator. Misalkan indikator pembangunan. Jadi kalau Jokowi kemarin kira-kira dia berhasil nggak membangun IKN? Ternyata doblek ya. Ya. Nggak sukses ya. Mungkin karena itu pesanan dari seseorang yang memaksakan diri ya. Nah, ini sedang diekspos besar-besaran ya. Sayangnya di Indonesia itu ada kasus langsung ditutup kasusnya, dilupakan ya, orangnya dibayar, selesai persoalan ya. Mestinya di Indonesia ini sangat mengerikan ya. Mulai dari masalah umum hingga masalah khusus ya. Should be solve the problem as soon as possible, I mean. Thank you so much. Oke. Kriteria indikator dalam penyuluhan itu adalah satu, kesederhanaan ya. Indikator kesederhanaan itu harus cukup sederhana dan dipahami oleh yang non spesialis ya. Jadi saya ini seorang spesialis. Spesialis apa? Spesialis tentang apa? Kelahiran ya. Baik. Kriteria indikator itu tidak berbelit-belit alias sederhana ya. Kemudian definisikan tidak ambigu ya. Anda tahu ambigu ya. Kemudian data diperoleh secara tepat waktu. Kemudian pengukurannya secara accuracy ya, akurasi. Kemudian indikatornya terapi atau sesuatu harus dilakukan secara akurat ya, dan dapat. Baik teman sekalian, sorry ya, Pak capek banget. Jadi di dalam penyuluhan itu satu harus ada relevansi ya, sesuai dengan kebutuhan yang spesifik dengan tujuan untuk mengambil keputusan yang dianggap sebagai relevan ya dari tujuan proyek ya, proyek penyuluhan ini. Kemudian
Selain relevan harus ada kekhususan, khusus ya. Jadi kalau saya orang reproduksi, maka saya akan khususkan dalam proses reproduksi. Dan saya orang reproduksi, maka saya akan khususkan pada ya pasca lahir. Karena apa begitu Pak Heri? Pasca lahir itu kalau kamu tangani dengan baik, maka next time better, dia harus bunting lagi. Gampang bro, ya itu maksudnya ya. Jadi maka produk anak itu akan dilakukan ya secara continuity ya. Yang berikutnya adalah konsistensi ya. Harus konsisten di dalam nilai indikator, harus tetap konstan dan dikumpulkan dalam kode yang sama. Tidak peduli siapa yang mengumpulkan, indikatornya harus objektif dan harus diverifikasi. Capek, itu. Iya, capek. Tua ya. Aku mau 70. Kemudian sensitivity. Apa? Indikator harus peka terhadap perubahan situasi. Jadi orang itu harus sensitif, ya. Kalau kalian tampil di depan orang, ya, harus cukup peka, ya. Apa yang dipekakan? Pakaiannya kudu api, harus sopan, ya. Dalam bicaranya, ya, harus gaul, ya, tidak menyakiti orang, ya. Jadi seorang penyuluh ojo kusru, ya. Oh goblok nggak boleh gitu, ya. Anda itu tidak bodoh, hanya saja kurang belajar, ya. Jadi kurang belajar itu berarti bodoh, itu maksudnya gitu ya. Tapi orang nggak tidak tersakiti ya, ya Pak ya. Oke. Jadi saudara sekalian, saya di depan mahasiswa PPDA di sini tingkat terakhir dan sudah mau lulus ya. Kira-kira 1-2 bulan udah lulus ya. Baik saudara sekalian, prioritas. Ojo lali ya. Setiap hidup itu harus ada prioritas. Ada uang, prioritasnya apa dulu? Makan dulu atau parfum dulu ya. Ada kemungkinan kalau saya makan dulu ya. Soal kelek bau ya nanti baru beri parfum. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi adalah priority is indikator ya, prioritas untuk menilai minimum harus tersedia ya. Jadi makan itu tentu nomor 1. Sehat itu akan diperoleh berikutnya. Oke, terus. Jadi metode pengambilan data monitoring itu apa no dewi saminake ya, ya. Pengamatan partisipan ya. Yang kedua, metodenya adalah studi kasus. Yang ketiga adalah kunci informasi ya, informan case ya. Jadi wawancara atau diskusi secara individu ya. Dan wawancara diskusi secara kelompok. Jadi saudara sekalian, ini mahasiswa sudah mau lulus tak tanya satu-satu, tapi ini banyak orang, ini namanya diskusi kelompok ya. Akan saya tanyai, Pak Heri ini ngajar elek apa nggak play ya. Oh, ternyata Pak Heri ya, walaupun kondisi apa namanya lelah dan ya capek, tapi tetap dia semangat untuk mengajar kalian ya. Itu hasil dari ya apa yang dikatakan oleh mahasiswa PPDH ya. Kemudian studi longitudinal ya. Kemudian studi lintas sektoral. Ya. Kemudian studi lintas disiplin. Yang berikutnya adalah pengambilan data itu dalam bentuk pengamatan. Kemudian studi pemeriksaan diagnostik dan rapid rural appraisal dan participative rural appraisal ya. Baik saudara sekalian, kamu hafalkan saja ya. Saya rasa kita cukupin segini dulu ya, Pak Heri capek ya. Nanti kamu baca untuk keselanjutannya ya. Kemudian mudah-mudahan semua ini mengerti dengan apa saya yang berikan ya. Baik saudara sekalian, mungkin masih ada lagi satu, silakan ya. Ya. Halo. Satu kali lagi. Oh, thank you so much ya. Baik saudara sekalian, itu yang saya harapkan. Yang lainnya tolong dibaca sendiri ya. Pak Heri ngajarkan kalian ini, saya jadi tertidur ya. I'm sorry to that. So I have a trouble. I'm old man ya. So next time better I keep my word to teach you ya, akan lebih baik ya dari apa yang saya ajarkan sekarang. Teman-teman sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Maka saatnya kita melakukan absensi ya. Oke, absensi.
Bisa bantu Pak Heri, nak? Supaya teman-teman bisa absensi semua. Oke. Ah, itu ya. Itu tadi Pusmi aku belum, Mbak. Ya, Pusmi sudah ya. Pak Heri sudah tahu Pusmi. Otomatis buka ini kan sudah Pusmi. Iya. Ah, ya. Oke. Nanti teman-teman ada dia QR-nya ya. QR-nya muncul. Ada pintu. Oke, buka Brian. Wih, luar biasa. Aku di komputer ini ngerti. Silakan QR-nya dilakukan deteksi dengan your computer. Ya. Ini gak ngerti. Aku gaptek ya. Mau sampai aku kuliah ini maju. Wah, ini ketemu wong ya. Kamu jangan ngetawain gua ya. Kok aku lihat teman-teman ini mirip-mirip mukanya ya. Loh, kok semua ini kamu muslim ya? Muslim, bro. Kok gak gaya hijab? Kenapa? Kok pakai helm? Kenapa? Belum. Belum Iya. terpanggil. Kamu muslim? Astagfirullahaladzim. Kamu muslim? Kamu muslim? Tak pikir Hindu kok. Oh, yang gak apa-apa lah. Ya, yang penting hati kita adalah muslim. Ya. Aku ingin mana sekolah nang Santapan Pria, Santa Maria. Kamu punya ini bagus ya. Ini bagus. Oh iya. Tapi besok kamu botak. Iya, Bang. Iya betul ya. Sekarang udah botak. Papamu botak. Botak. Nah, kamu nanti kalau pacaran tak ajarin kan, supaya nggak botak ya. Nanti kita anu sendiri ya, japri ya. Ya. Teman-teman sekalian, tolong absen, jangan ketinggalan ya. Aku nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih banyak, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir batin ya. Siap. Ya, siap, Prof. Saya juga, Prof. Mohon maaf lahir batin, Prof. Maaf lahir batin, Prof. Apa? Nastar. Bukan, aku nggak suka kok. Saya nggak makan itu. Itu loh apa yang apa? Mente ya. Anak mente goreng ya. Siap. Ayo kita buka yuk. Ayo. Ini sudah ya, Prof. Saya keluarkan ya, Prof. Since I met you, baby.